Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Pintar. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 2 dari SMK N1 Cikaum, Subang. Saya akan menampilkan video praktik pengalaman lapangan saya tentang rencana aksi 1. Silahkan menikmati tayangan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, masih semangat kalian? Siap, masih. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas ya Pak, DK ya? Ya, kamu pimpin doa dulu untuk memulai kegiatan hari ini. Silakan. Duduk siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, Bapak mau absen dulu dari kalian nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siap, tidak ada Pak. Tidak ada ya? Alhamdulillah, semuanya masuk kan? Siap masuk. Ya. Oh ya, minggu kemarin Wawan kenapa? Siap, sakit Pak. Sakit ya? Ya, kita doakan mudah-mudahan seterusnya kita bisa sehat walafiat ya. Amin. Oke, baik anak-anak. Untuk memulai materi hari ini, Bapak ingin tanya, masih ingat materi sebelumnya? Siap, masih. Oke, Ujang. Apa yang kamu ingat materi kemarin? Memahami alat mesin produksi pertanian. Iya, tentang apa materinya? Siap traktor. Traktor ya. Fungsinya apa, Jan? Siap membajak sawah. Oke, Bapak pengen satu lagi. Nah, Ella. Apa Ella? Fungsinya itu membawa peralatan untuk menunjang pengolahan lahan atau sawah. Ya, betul. Bagus, kalian masih ingat ya tentang materi minggu kemarin. Nah, untuk materi hari ini kita masuk ke fungsi bagian-bagian traktor tangan. Untuk materi kali ini kita tentang fungsi bagian-bagian traktor ya. Oke, Bapak ingat lagi. Nah, ini lihat gambar ini ya. Ini tentang apa nih? Yang sebelah sini. Ini apa? Yang sebelah sana. Oh ya. Ini fungsinya gimana? Sama atau tidak? Sama ya. Kalau fungsi dari gambar ini sama. Tetapi kalau bagian-bagiannya gimana? Sama atau tidak? Siap, tidak. Nah, kalian punya kendaraan di rumah nggak? Siap, punya. Apa kendaraannya? Motor ya. Kalian kalau mengendarai motor dijalankan ya, itu kalian mau belok atau kalian mau menyalakan? Itu kalau mau menyalakan harus di apa? Di starter ya, masukkan kunci terus di starter. Nah itu kan starter itu termasuk apanya? Bagian-bagian dari motor ya. Terus kalau misalkan Pit, kamu mau belok, itu yang mau ditekan apa? Lampu sen ya. Itu termasuk apa? Nah, termasuk bagian-bagiannya juga. Nah, sama halnya dengan traktor ini. Ketika kalian mau mempraktekannya, kalian harus tahu ya, dimana kalau kita sebagai operator, kita harus tahu fungsi bagian-bagiannya dulu sebelum menjalankan agar tidak terjadi kecelakaan. Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Bisa dilihat di sini ya, di sini. Oke. Untuk materi kali ini kita harus tahu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar kali ini tentang 3.3 memahami fungsi bagian-bagian alat dan mesin produksi pertanian. Itu Bapak kasih board ya, karena kita fokus di sini. Terus yang 4.3 itu keterampilannya, kita nanti mengidentifikasi fungsi bagian-bagian alat dan mesin produksi pertanian. Kita tadi materinya masih tentang traktor tangan. Oke.
Lanjut lagi ini tujuan pembelajaran kali ini. Setelah pembelajaran melalui pengamatan dan diskusi, nanti kalian akan pengamatan dan juga diskusi. Nanti Bapak akan membuatkan kelompok. Peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian traktor tangan dengan benar. Yang kedua, setelah pembelajaran melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian traktor tangan dengan benar. Yang ketiga, bisa dilihat ya, peserta didik mampu menganalisis fungsi bagian-bagian traktor tangan dengan tepat, minimal 4, yang tadi juga sama 4, nanti Bapak kasih minimalnya 4 lah. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan identifikasi bagian-bagian traktor tangan. Nah, di sini nanti yang keempat ini kalian melakukan praktek. Jadi lab ya, karena kita hanya identifikasi, bukan mengoperasikan. Kita identifikasi dulu, jadi kita melakukannya di laboratorium. Seperti itu. Oke, ini Bapak tampilkan tayangan yang di depan ya. Ada gambar. Ini gambar apa? Silahkan kalian lihat. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya. Itu bagian-bagiannya apa saja? Oke, sebelum Bapak jawab, mungkin ada yang tahu nggak? Saya Pak. Fungsinya engkol Pak. Engkol, ya. Bukan apa engkol? Fungsinya untuk menyalakan mesin Pak. Tadi ada yang bertanya mengenai bagian-bagian ini ya, dan ada teman kalian yang bisa menjawab salah satunya. Selanjutnya, ini Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Silahkan kalian buka dulu linknya. Di sini nanti kalian akan dituntun untuk melaksanakan praktek ya dengan LKPD ini. Silakan, sudah dibuka? Sudah dibuka belum? Ya, sudah. Ya, silahkan dibuka. Dan selanjutnya, sebelum kita melaksanakan praktek, Bapak akan bagikan kelompok. Ini untuk kelompok 1 ada Ujang, Wulan, Tiana, Wawan, dan Nurhaliza. Di kelompok 2 silahkan dilihat ada Nurrehan, ada Nurlela, Fitriani, Abdullah, dan Oktaviani. Silakan dipilih ketua kelompoknya ya. Ini yang kelompok 3 nih. Ada Deka Alfian, Sherly, Yuli, Fajar, dengan Lucy yang kelima. Terus ada kelompok 4, Irgi, Suci, Sally, Deralopa, Wisnu. Ini tadi hadir kan semuanya? Silahkan ketua kelompoknya yang pertama aja ya, urutan yang pertama. Silahkan itu ketua kelompoknya. Oke, kalian siap-siap dulu sesuai kelompok. Nanti kita ke tempat praktek ya untuk identifikasi. Kita ke lab alat mesin. Oke, itu saja dari Bapak. Kita siap-siap langsung ke sana. Pak Rasto. Ya, oke, untuk pertemuan kali ini melanjutkan. Tadi kita di kelas sudah membagikan kelompok ya. Nah, setelah itu Bapak sudah mengirimkan link LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silahkan dibuka lagi ya. Di situ ada urutan atau langkah kerja untuk praktikum kali ini, di mana kalian akan mengamati bagian-bagian dari unit traktor yang sudah ditunjukkan ya, sudah ditunjukkan sesuai dengan kelompoknya. Baik, setelah dibuka LKPD-nya ya, apakah ada langkah-langkah kerja yang tidak dimengerti? Ya, mengerti. Ya, kalau begitu kalian silahkan sesuai dengan kelompoknya, diamati bagian-bagiannya dan silahkan tuliskan fungsinya masing-masing ya. Seperti itu. Silahkan untuk kelompoknya langsung identifikasi bagian-bagiannya. Nah, ini kalian terus ini fungsinya apa ya? Coba kalian yang lainnya
cari. Terus selain ini juga di sebelah sana tuh. Coba kalian yang cari. Ini ya, kalian silahkan amati. Ini diamati. Kemudian fungsi bagian-bagiannya juga. Yang pertama ada Pak. Yang Kalau ini Pak sih pertanyaannya Pak, sebutkan bagian utama. itu kan silahkan kalian kalau sudah mengamati baca literatur dari referensi yang kalian dapat. Setelah itu kalian simpulkan. Nanti kita akan mempresentasikannya ya per kelompok. Nanti kita akan mempresentasikan. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk melakukan pembuktian ya. Silakan, ada di buku bacaan ya yang Bapak kirim. Utamanya tolong dicatat ya. Iya. Komponen utamanya biar tabletnya ada dokumen. Oke, tadi kita sudah mengamati ya. Kita masuk ke presentasi. Kita ke presentasi. Untuk yang kelompok pertama akan disampaikan oleh kelompok 1, selanjutnya nanti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan persiapan dan siapkan juga pertanyaannya. Untuk kelompok 1 saya persilahkan untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Nur Halija. Saya Wulan Rindianti. Saya Tiana. Saya Ujang Komarudin. Saya Wawan Setiawan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil identifikasi kami. Yang pertama ada tuas gas, fungsinya mengubah kecepatan putaran poros motor penggerak yang sesuai dengan tenaga yang diperlukan. Ini yang disebut tuas gas. Yang kedua ada setang kemudi, fungsinya tempat berpegang operator. Ini yang disebut setang kemudi. Yang bagian-bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ujang. Ini yang ketiga radiator, fungsinya sebagai pendingin mesin. Ini yang disebut radiator. Yang keempat poli utama. Fungsinya sebagai komponen atau penghubung putaran yang diterima dari bentuk traktor kemudian diteruskan dengan menggunakan sabuk atau bel ke benda yang ingin digerakkan. Yang kelima roda besi. Fungsinya untuk meningkatkan daya cengkraman permukaan roda terhadap tanah. Yang keenam itu bak transmisi. Fungsinya sebagai wadah untuk menyimpan oli transmisi pada traktor. Yang ketujuh yaitu chassis mesin. Fungsinya untuk menopang beban kendaraan mesin dan transmisi serta komponen dan penumpang yang ada di dalam traktor. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan kelompok lainnya jika ada yang mau dipertanyakan. Silakan untuk Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Ramadhani dari kelompok 2 izin bertanya, mengapa traktor tangan dihidupkan dengan cara diengkol? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Octaviani. Mengapa traktor dihidupkan dengan cara dengkol? Untuk memperseimbangi traktor dan untuk menyeimbangi ukuran penbel. Ya bagaimana jawabannya sudah sesuai? Siap, sudah. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Selanjutnya ke kelompok 2. Ya, kelompok 3 gimana? Sudah siap belum? Siap, sudah. Nah, kalau sudah silakan lanjut presentasinya kelompok kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang identifikasi dan fungsi
dari traktor. Perkenalkan, nama saya Sari Rizky Jalianti. Saya Lisi Septiani. Saya Yuli. Saya Dik Alfian. Bagian-bagian fungsi traktor akan dijelaskan oleh rekan saya, Dek Alfian. Ya, pertama yaitu ada mesin atau penggerak dari traktor. Fungsinya itu untuk menjalankan traktor. Yang kedua ada sasis untuk penopang dari mesin. Yang ketiga ada box transmisi untuk penyimpanan oli dari traktor. Terus ada radiator untuk mendinginkan suhu mesin yang sudah panas. Ada juga roda untuk perputaran, memudahkan traktor untuk jalan. Terus di sini ada stang untuk mengendalikan traktor. Di sini ada stang tambahan agar lebih santai. Terus di sini ada tuas kopling utama, tuas kopling tambahan, dan ini gas, tali gas, dan komponen terakhir ada bajak singkal. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air radiator apakah yang menggunakan air khusus atau air biasa? Terima kasih Ulan atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya, itu Yuli. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Air radiator apakah menggunakan air khusus atau air biasa? Jawabannya adalah selain kurang optimal, penggunaan air biasa pada radiator juga dikhawatirkan akan membuat komponen radiator menjadi berkarat. Jadi disarankan untuk menggunakan air khusus. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Cici silakan. Apakah fungsi dari chassis atau rangka mesin? Terima kasih sudah bertanya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Suci. Fungsi dari chassis yaitu untuk menopang mesin. Apakah jawaban tersebut sudah membuat Anda puas? Puas. Terima kasih presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 2. Kita lanjut ya ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang identifikasi dan fungsi traktor multiplikator. Kenalkan, nama saya Cipriani Awalia. Saya Nur Railan. Saya Octavia Ramadhani. Saya Abdul Fatah Ghazali. Saya Nuraihan. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Abdullah Fatah. Ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan kopling kemudi. Kopling kemudi itu yang ini. Kopling kemudi berfungsi digunakan untuk mengoperasikan kopling kemudi, yaitu bagian yang kiri. Yang kedua, tuas perseneling gigi. Yang ini. Tuas perseneling gigi berfungsi untuk memindahkan susunan gigi pada perseneling sehingga berbandingkan kecepatan putar poros motor dan poros roda dapat diatur. Yang ketiga yaitu tuas gas. Tuas gas itu yang seperti ini. Tuas gas berfungsi untuk mengubah kecepatan putaran. Yang keempat yaitu tuas perseneling rotari. Yang ini. Tuas perseneling rotari berfungsi sebagai mengatur kecepatan putar poros. Yang keempat, bak transmisi, yaitu yang ada di kanan sebelah kanan. Bak transmisi berfungsi memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat lain yang bergerak. Ya, yang untuk keenam yaitu adalah fiber. Fungsi sebagai pengantar sekaligus jembatan tenaga dari mesin menuju roda belakang. Sampai sini apakah ada yang dipertanyakan? Ya, Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari kelompok 3 ingin bertanya, untuk pengolahan lahan menggunakan ban karet atau besi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab untuk pengolahan lahan menggunakan ban karet atau ban besi, yaitu menggunakan ban besi. Tetapi konvensional bisa menggunakan ban karet ketika di lahan kering dan kalau di dalam menggunakan ban karet. Bagaimana jawaban dari kelompok kami? Apakah sudah jelas? Siap, jelas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelompok 2 ya. Silakan selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok penutup. Sepertinya ini kelompok yang harus paling bagus ya kalau penutup. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan identifikasi dan fungsi traktor. Perkenalkan, nama saya Suci Kurniawati. Saya Seli. Saya Delba. Saya Wisnu. Saya Yogi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irgi. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian traktor. Yang pertama ini stang untuk mengendalikan traktor. Yang kedua ini knalpot untuk pembuangan asap. Yang ketiga ini tangki bensin untuk menampung bensin. Yang keempat ini wadah pibel yang di dalamnya pibel. Yang keenam ini sasis untuk menampung ini mesin. Yang keenam ini bak rotari untuk agar gak kemana-mana ke tanahnya. Ini rotari untuk memotong tanah atau jukut. Yang keenam ini box transmisi untuk mengantarkan tenaga ke rotari. Yang keenam ini persneling rotari untuk rotarinya maju atau mundur. Ini persneling gigi untuk kecepatan si traktor ini. Yang selanjutnya ini tombol on off. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, Nurhalizia. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhalizia dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah bajak rotari sama bajak singkal itu sama? Oke, terima kasih buat Nurhalizia sudah mau bertanya dan akan dijawab oleh Seli. Ya, jawabannya adalah untuk fungsi utamanya sama, untuk mengolah tanah, tapi rotari itu digunakan pada pengolahan tanah kedua. Setelah tanah dibalikan, bajak singkal baru dipotong dengan rotari. Bagaimana Nurhalizia jawabannya? Apakah sudah sesuai? Siap, sudah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah presentasi ya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Untuk presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai. Bapak ingin ingin mengetahui kesimpulan dari materi kali ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kali ini? Siapa? Siapa ya? Oke, Diana. Kesimpulan dari materi hari ini, kita bisa mengetahui komponen traktor seperti motor penggerak, kerangka, dan transmisi, tuas dan implement. Yang kedua, setelah identifikasi kita bisa tahu bagian-bagian fungsi traktor. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan kegiatan identifikasi beserta fungsi traktor. Ya,
Betul sekali ya. Bagus ya Tiana, kamu sudah menyimpulkan kegiatan materi hari ini. Dan Bapak harapkan yang lainnya juga sama ya, sudah tahu kesimpulan dari kegiatan hari ini, yaitu yang pertama tentang identifikasi komponen utama ya, komponen utama traktor, dari motor penggerak, kerangka, transmisi, kemudian implemen dan tuas-tuas yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalian telah mengidentifikasi beserta fungsinya. Ya, sudah mengamati identifikasi beserta fungsinya. Yang ketiga, kalian telah melakukan ya, dari identifikasi tersebut sudah mendapatkan data mengenai fungsi dari bagian-bagian traktor. Oke, untuk evaluasi kegiatan hari ini, Bapak sudah mengirimkan link soal yang kalian harus kerjakan ya. Silahkan kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Silahkan dibuka di HP-nya ya. Ya, silahkan diisi ya. Oke, barusan sudah Bapak lihat, jawabannya sudah masuk ya ke email Bapak. Yang selanjutnya itu refleksi ya, apakah kalian sudah paham atau sudah jelas tentang materi ini atau belum. Kalian bisa mengisinya di jurnal refleksi yang sudah Bapak kirim di tautan ya, di grup. Silahkan dibuka dulu linknya. Oke, silahkan diisi jurnal ini ya, refleksinya. Oke, Bapak lihat dulu. Ya, silahkan diisi. Ada beberapa pertanyaan ya. Ya. Oke, sudah masuk ya sebagian. Bapak tunggu. Nah, silahkan untuk coba perhatikan. Ini sudah semuanya? Ya, sudah. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mengoperasikan hand traktor. Kita minggu kemarin tentang memahami traktor, hari ini tentang identifikasi, dan pertemuan berikutnya tentang mengoperasikan hand traktor ya. Jadi kalian tolong baca-baca dulu sebelum pertemuan berikutnya nanti malam, atau ya kalian buka-buka aja cari referensi dari literatur yang lain ya. Oke, siap, bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, masih semangat? Siap, masih. Oke, terima kasih. Untuk penutup kita doa dulu ya, dipimpin sama Deka silakan. Ya, untuk mengakhiri kegiatan, berdoa mulai. Selesai. Silahkan pulang ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan ya. Nanti bertemu lagi minggu depan. Oke, silahkan dari mana dulu ini? Dari barisan ini ya, silahkan. Ayo pulang ya, hati-hati di jalan. Silahkan lanjut. Oke, hati-hati di jalan ya. Sekian video rencana aksi saya yang pertama. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.